Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfadiaudin dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menyampaikan video yang bertema atau berjudul Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Adapun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Jadi Khulafaur Rasyidin ini hanya bisa menggantikan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat, bukan nabi. Oke, teman-teman, Khulafaur Rasyidin ini atau bisa disebut dengan khalifah ini ada 4 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, kali ini kita akan membahas semua khalifah tersebut. Oke, dari yang pertama dulu ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdul Ka'bah, dan ketika masuk Islam, Rasul mengganti namanya menjadi Abdullah. Sejak kecil, beliau terkenal dengan sifat-sifat yang lemah lembut, jujur, dan sabar. Sehingga di saat usianya menginjak remaja, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ia terkenal dengan julukan Abu Bakar. Dan As-Siddiq. As-Siddiq ini didapat karena ia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Abu Bakar As-Siddiq ini diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah, balai pertemuan di kota Madinah. Hasil perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini selama menjadi pemimpin umat Islam atau sebagai khalifah antara lain menumpas kaum murtad dan nabi palsu, menyatukan wilayah Arab di bawah panji-panji Islam, dan memperluas wilayah Islam di luar Arab seperti Syam, dan masih banyak lagi jasa-jasa yang lainnya. Baik teman-teman, setelah ini kita akan membahas tentang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sejak masih kecil, ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas, tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Itu hal yang patut ditiru oleh semua orang. Karena menyuarakan kebenaran adalah hal yang sangat-sangat baik. Jadi, ketika Umar bin Khattab itu memeluk Islam, barisan kaum-kaum muslimin itu langsung ditakuti oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, dia mendapatkan singa padang pasir. Karena kejadian itu, Umar bin Khattab dijuluki sebagai singa padang pasir. Karena kepribadiannya yang tegas dan sangat kuat,
dalam memperjuangkan kebenaran, masyarakat memberikan gelar Al-Faruq yang berarti tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu hal yang harus kita ikuti karena banyak orang yang sudah lupa tentang cara membedakan mana yang benar dan yang salah. Pada masa pemerintahnya, wilayah Islam semakin luas sampai Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia yang lainnya. Umar bin Khattab lah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan. Juga meneruskan usaha Abu Bakar As-Siddiq dalam membukukan Al-Quran. Untuk diketahui saja, pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan oleh Abu Bakar dengan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau, Umar bin Khattab, wafat pada usia 63 tahun, memerintah selama 10 tahun 6 bulan, dan ia wafat karena ditikam pedang oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah saat sholat subuh. Baik teman-teman, setelah ini kita akan membahas khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Baik, kita mulai. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya, penulis wahyu yang terkenal. Saat usia 5 tahun, usianya Utsman bin Affan itu lebih muda 5 tahun daripada Nabi Muhammad SAW. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam, berbudi pekerti terpuji, dan banyak melakukan hal-hal kebaikan. Sehingga ia mendapatkan gelar Ghaniyun Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mendapatkan gelar lagi, yaitu Zunnurain. Gelar ini didapat karena Utsman bin Affan menikahi atau dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan dua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jasa-jasa dari Utsman bin Affan diantaranya menyalin dan membukukan Al-Quran sebagai beberapa naskah. Dan beliaulah yang menetapkan pelafalan bacaan Al-Quran menjadi seragam dan serentak. Karena pada zaman itu pelafalan bacaan Al-Quran itu berbeda-beda tiap daerah. Jadi oleh Utsman bin Affan ini ditetapkan menjadi satu pelafalan agar seragam dan serentak. Karena karya besarnya itu yang sangat bermanfaat bagi umat muslim khususnya, maka mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani sebagai penghargaan atas jasa beliau. Selain itu, beliau juga membentuk angkatan-angkatan laut, memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, beliau dilahirkan di kota Mekah 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang luar biasa, beliau mendapatkan gelar Singa Allah dan Karamallahu wajhahu. Karamallahu wajhahu itu artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Beliau merupakan putra dari paman Nabi sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Setelah 6 hari wafatnya, pengangkatan
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini diangkat melalui jalan musyawarah. Jadi Abu Bakar musyawarah, Utsman bin Affan musyawarah, dan Ali bin Abi Thalib musyawarah. Yang ditunjuk langsung itu hanya Umar bin Khattab, yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu jasa beliau adalah keuangan negara Baitul Mal dan memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan dan memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam dan lain sebagainya. Banyak. Baik teman-teman, kita sudah tahu profil-profil dan jasa-jasa dari keempat khalifah kita. Selanjutnya, keempat khalifah tersebut selain berhasil melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran tauhid, juga sukses dalam memperluas penyebaran dan mengharumkan nama Islam. Dalam menjalankan tugasnya, para khulafaur rasyidin senantiasa meneladani kepemimpinan Rasul SAW. Sifat, akhlak, dan gaya kepemimpinannya. Sifat-sifat khulafaur rasyidin diantaranya yang pertama adalah arif dan bijaksana. Jadi arif dan bijaksana. Yang kedua, berwibawa dan disiplin. Yang ketiga, berilmu agama yang luas dan mendalam, dan yang keempat, berani bertindak dan berkemauan yang keras. Jadi teman-teman, gimana? Sudah tahu kan tentang Khulafaur Rasyidin dan siapa-siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin dan bagaimana sifat-sifat Khulafaur Rasyidin tersebut? Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.